Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat Syiar Banten, alhamdulillah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala dan juga berbagai kenikmatan yang masih diberikan kepada kita malam hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam program Oasis, obrolan dan analisis seputar Islam. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Syiar Banten yang mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali berjumpa di program yang memang selalu tayang setiap pekan ya. Ya ini Oasis dan insya Allah malam hari ini kita akan kembali memperbincangkan tema-tema kita lihat dari sudut pandang Islam. Dan insya Allah untuk malam hari ini kita akan mengangkat tema Natal bersama melanggar batas-batas toleransi beragama. Ya, sebentar lagi karena ini sudah akan tiba ya libur Natal dan Tahun Baru, maka kiranya penting untuk kita umat Islam memahami kira-kira bagaimana kita menyikapi momen yang akan hadir ini. Jangan sampai kemudian kita hanya ikut-ikutan atau mungkin karena terbawa suasana, lingkungan dan lain sebagainya, lalu kemudian tidak berlandaskan pemahaman yang benar, lalu kemudian melakukan hal-hal yang ternyata di dalam Islam ini sesuatu yang terlarang begitu ya. Dan insya Allah untuk membahas tema ini di malam hari ini kita akan ditemani oleh dua narasumber kita yang insya Allah sudah berkenan hadir malam hari ini ke studio Syiar Banten. Kita perkenalkan dulu ya. Yang pertama yaitu Ustadz Ibnu. Ustadz Ibnu ini adalah beliau pembina remaja, pembina Karim Komunitas Remaja Muslim Citra Raya Kabupaten Tangerang. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bikhair. Ya. Kelihatan kan emang kalau remaja itu energik. Walaupun jenggotnya udah putih tapi jiwanya masih remaja insya Allah ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Baik. Yang kedua narasumber kita yakni Ustadz Juriwanto. Beliau adalah seorang aktivis dakwah Islam kafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah beliau ini sudah beberapa kali menjadi pemateri di program kita. Mudah-mudahan beliau nggak bosan ya, Ustaz ya. Insyaallah. Mudah-mudahan juga para pemirsa semua bisa banyak mengambil ilmu dari beliau. Baik. Langsung saja untuk membahas tema kita malam hari ini yakni Natal bersama melanggar batas-batas toleransi beragama. Untuk awal saya minta mungkin prolog pembukaan dari Ustadz Ibnu dulu ya. Monggo Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Syiar Banten yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengantar, saya itu kan tinggal di komplek perumahan. Sudah hampir kurang lebih 15 tahun. Kanan kiri saya itu dan kemudian bahkan depannya, bahkan satu gang itu kemudian didominasi oleh kemudian saudara-saudara yang non-muslim.
bagaimana kehidupan sehariannya, bisa dikatakan bahwa kami baik-baik saja. Tanpa kemudian pernah menuntut untuk saling menghormati, untuk saling kemudian mengucapkan hari raya. Baik ketika kemudian saya merayakan Hari Idul Fitri maupun kemudian mereka ketika kemudian merayakan Natal misalnya. Ya. Tidak ada, tidak ada kemudian tuntutan untuk seperti itu. Ya. Artinya apa? Artinya dalam persoalan masalah agama kita masing-masing. Ya. Misalkan mereka di rumahnya ada kebaktian misalnya, atau kita juga di rumahnya ada tahlilan misalnya. Ya. Biasa saja. Ya. Yang penting adalah kemudian kegiatan itu pemberitahuan kepada pihak lingkungan selesai. Ya, bahkan saya kemudian di depannya itu adalah masjid. Dan mereka juga fine-fine saja, biasa-biasa saja. Gitu ya. Itu dalam kehidupan keseharian kami. Gitu ya. Kemudian, lalu kami itu bersamanya kapan? Kami dalam kegiatan sosial, misalnya ada yang kemudian meninggal. Maka kemudian ya, kami itu tidak memandang bahwa yang meninggal itu apakah dia muslim atau bukan, maka sama-sama bikin tenda. Gitu kan? Sama-sama bikin tenda, sama-sama mengatur lalu lintas, sama-sama kemudian membantu ya untuk kemudian persiapannya semuanya, ya kita itu bentuk dari sosialnya. Ya. Dan itu berlangsung sampai hari ini ya. Kemudian tidak ada masalah apapun ya, tidak ada masalah apapun. Ya. Nah, itu yang kemudian yang pertama. Kemudian yang kedua, kebetulan saya kan diamanai sebagai pembina sebuah komunitas remaja yang kemudian hampir bisa dikatakan tiap pekan itu berkecimpung dengan mereka. Ketika kemudian persoalan tentang Natal bersama ini, ya, ini kemudian saya coba tanyakan kepada mereka. Sementara kan remaja itu kan setiap hari itu mereka tontonannya ada di medsos. Ternyata kemudian narasi-narasi ya tentang harus toleransi, ya kan? Bentuk toleransinya adalah kemudian saling mengucapkan misalkan selamat Natal atau yang sejenisnya, ya kan? Itu kemudian ternyata didapatnya itu di medsos, di media sosial. Di dunia nyata nggak ada itu. Seruan-seruan, obrolan-obrolan itu nggak ada. Prakteknya nggak ada. Tapi ternyata ada, gitu ya. Nah, kemudian apalagi ya itu kemudian digaungkan oleh Menteri Agama, ya semakin bertambah lagi. Ya. Padahal di lingkungan di masyarakat, bahkan tadi saya baca juga di medsos ada yang mengucapkan yang Muslim ngomong begitu, sementara yang non Muslim mengatakan, apa efeknya buat kami, ya kan? Ini apa namanya hari raya kami, kalian tidak mengucapkan itu tidak membawa efek apapun gitu loh. Artinya mereka sendiri sebenarnya tidak mau ikut dicampur adukan gitu. Ini persoalan yang memang sudah ya sudah masing-masing saja. Jadi inilah yang kemudian sehingga kemudian ketika ada wacana berkaitan dengan Natal bersama atas nama toleransi, sebenarnya ini dari mana ini? Karena di dunia nyata itu yang saya alami hampir 15 tahun hidup berkecimpung dengan mereka yang notabene-nya adalah tetangga saya yang kemudian non-muslim, nggak ada seruan-seruan seperti itu. Gitu. Kalau sosial biasa, ya kan? Sosial biasa. Tapi kalau masalah agama nggak ada. Gitu. Mungkin itu ya sebagai pengantar supaya nanti kemudian pembahasan kita, gitu, obrolan kita ini ya bisa mengucut ini sebenarnya dari mana asalnya ini. Ini yang saya juga ketika membahas ini juga ini sebenarnya dari mana di dunia nyata tidak ditemukan gitu masalahnya. Mungkin itu. Ya, terima kasih. Baik. Jadi apa namanya? Sebenarnya nggak ada masalah ya dengan toleransi antar masyarakat dan fenomena seperti itu di dunia nyata sendiri faktanya ya nggak ada masalah begitu. Nggak ada ya. Jadi nggak ada seruan, nggak ada kemudian himbauan, nggak ada sama sekali. Dan fan-fan aja gitu ya. Iya, kita hidup biasa-biasa aja. Saling berbagi makanan gitu kan. Jadi dia tahu misalkan ada acara mereka dan kita tahu bahwa saya muslim, maka khusus dipesankan khusus makanan yang memang halal pasti gitu kan. Dari apa namanya catering yang kemudian terjamin halalnya. Jadi mereka juga sama, kita juga sama gitu.
Itu Ya, ya, baik, baik. fakta itu. Baik, ya, ya. Nah, kalau dari Ustadz Juriwanto mungkin pandangan tentang hal ini bagaimana Ustadz? Oh, Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya saya menyapa dulu kepada pemirsa Siar Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini Allah masih melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Kita bisa bertatap muka di sini berdiskusi, membahas hal yang terbaru. Yang di sini temanya tentang Natal yang akan dilakukan oleh tetangga kita. Yang mana pekan depan tanggal 25 Desember mereka tetangga kita memperingati hari lahir Tuhan mereka. Dan seperti biasa bahwa terjadinya ritual ini kemudian ada sebagian kaum muslimin berpendapat berbeda dengan kaum muslimin yang lain. Ada yang berpendapat boleh mengucapkan selamat Natal, ada yang mengatakan haram untuk menyampaikan selamat Natal. Ya. Tentu ini perlu diangkat di dalam ranah diskusi sehingga kita mencapai pencerahan, yang pencerahan tentunya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, sesuai dengan Rasulullah contohkan dan dilanjutkan oleh para alim ulama sampai ke kita. Jadi terkait hal ini, di dalam Islam itu ada bagian-bagian bagaimana kita berinteraksi terhadap non-muslim. Ada bagian-bagian yang kita tidak boleh berinteraksi atau bekerjasama dengan non-muslim. Tentu Islam itu adalah ajaran yang sempurna, sehingga disitulah kita bisa mempelajari. Karena Rasulullah sendiri bergaulnya bukan hanya sama muslim saja, tapi Rasul juga kepada muslim pun Rasul bergaul. Bahkan ada seorang buta yang orang Yahudi yang beliau bahkan mau menyuapi. Bahkan orang Yahudi itu tidak tahu yang menyuapi dari Rasulullah. Bahkan di saat menyuapi itu sampai menghina Kanjeng Nabi. Ya. Di sini menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi itu dalam bergaul bahwa kepada siapa saja. Tidak memandang dia itu agama apa, di dalam aktivitas muamalah sosial, di dalam Islam itu boleh bergaul dengan siapapun. Ya. Tapi ada aktivitas yang lain yang Islam itu tidak diperbolehkan. Karena kalau itu dicampur maka akan membahayakan akidah kaum muslimin itu sendiri. Karena apa? Akidah tetangga kita itu berbeda dengan akidah kita. Ya. Mereka mengakui Isa putra Maryam sebagai ilah, sedang kita mengakui Isa putra Maryam sebagai nabi dan rasul. Nah, ini yang menjadi tolok ukur yang jelas bahwa kita itu hanya mengilahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Tentu apabila ada aktivitas-aktivitas yang menuju kemusyrikan, disinilah Islam itu membentuk sebuah batasan-batasan yang mana batasan itu antara satu sama lain tidak boleh saling mencampuri. Lakum dinukum waliyatin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya, memang di dalam Islam itu ajaran itu sangat banyak. Bukan hanya masalah syarat Islam terkait tata negara, terkait dengan pendidikan, terkait dengan ekonomi, bahkan bagaimana berinteraksi dengan non-muslim, itu pun Islam sangat mengaturnya. Ya. Islam begitu di dalam Islam itu sangat
luar biasa bagaimana mengatur bagaimana aktivitas dengan non-muslim itu, sehingga Islam itu dulu bahkan menjadi mercusuar contoh peradaban dunia, yang peradaban itu menghargai agama satu dan agama yang lainnya. Ya. Sehingga Islam menjadikan peradaban yang mulia dari zaman Rasulullah sampai dilanjutkan sahabat-sahabat dan para alim ulama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan mungkin akan kita diskusikan selanjutnya terkait pembahasan pada malam hari ini. Terima kasih dari saya. Ya. Baik. Jadi ada ranah yang memang itu kita bisa bekerja sama dengan umat lain gitu ya. Ya. Tadi Ustadz sebut muamalah ya. Sedangkan di kegiatan Natal bersama ini bagian dari Akidah. ibadah gitu Iya, ya. iya, akidah. Ya dalam hal ini ya kita tidak boleh ya Iya. kerjasama dengan atau bareng-bareng dengan mereka. Tapi hari ini ketika kita menyuarakan hal seperti ini dianggap fanatik berlebihan gitu. Kira-kira kesimpulan seperti ini kira-kira gimana menanggapinya, Ustaz? Ya, jadi dalam hal toleransi, ya, toleransi itu oke. Ya. Tapi kemudian kebablasan jangan. Ya. Kita kembalikan dulu sebenarnya yang namanya toleransi itu apa, gitu kan ya. Yang namanya toleransi atau kemudian tasamuh, ya. Tasamuh itu artinya berlapang dada, ya, membiarkan, ya, menghargai, ya, penganut agama lain dalam menjalankan ajaran agamanya. Gitu. Artinya sebatas itu, sebatas kemudian kita menghargai, berlapang dada, ya kan? Tidak mengganggu mereka, gitu kan? Tetapi kemudian, ya, yang dipahami saat ini justru kemudian toleransi itu sudah kebablasan, ya, sudah kebablasan. Ya. Yang tadi awalnya itu kita ingin menghargai, ya, sebagai sesama pemeluk agama, dan itu juga diajarkan oleh ajaran Islam. Ya. Kita tidak pernah kemudian diajarkan untuk membenci, ya kan, penganut agama yang lain. Dan juga kita tidak pernah kemudian memaksakan agama kita kepada mereka. Kalau mendakwakan, ya yang namanya mendakwakan ajaran agama, ya sah-sah saja. Ya. Tetapi memaksa mereka kemudian mengikuti, masuk ke dalam ajaran agama Islam, tidak. Ya. Jadi jelas banget gitu kan ya, toleransi itu seperti itu. Tetapi kemudian ada pihak-pihak tertentu nih, yang kemudian mereka itu membuat sebuah skenario. Seolah-olah kemudian orang-orang yang punya pemahaman, ya kan, bahwa toleransi itu cukup hanya kemudian menghargai berlapang dada, itu sebagai orang-orang yang kemudian fanatik. Orang-orang yang kemudian bahkan dicap sebagai orang yang radikal, gitu kan? Radikal seperti itu. Fundamentalis begitu ya. Seperti itu, tuduhan-tuduhan seperti itu. Padahal, ya kan? Padahal yang paling menariknya begini, kadang kemudian tuduhan-tuduhan itu bukan berasal dari mereka. Ya, saudara-saudara kita non-muslim. Bahkan tuduhan-tuduhan itu dari mereka-mereka yang kadang-kadang bisa jadi adalah saudara seakidah dengan kita, gitu loh. Itu yang kadang-kadang saya kan heran seperti itu. Padahal, ya kan. Nah, toleransi yang kebablasan ini tanpa disadari itu adalah toleransi yang liberal. Toleransi yang berasal dari barat. Bukan toleransi atau tasamu yang tadi dimaksudkan di dalam Islam. Itu. Kalau toleransi yang saling berlapang dada, silakan saja. Tetapi toleransi yang kemudian saat ini digaungkan, itu sudah kebablasan. Makanya kemudian disetempel dengan istilah toleransi liberal. Yang itu, kalau kita lihat akar sejarahnya gitu kan ya, itu akan kemudian muncul bahwa itu munculnya dari dunia barat. Ya. Akibat perang antar agama.
Kalau kita ngomongin Barat, kalau kita ngomongin Eropa, tentu agamanya di lain adalah kemudian Katolik dan Protestan. Nah, itu kan. Nah, yang itu terjadi pada abad ke-16 dan abad ke-17 Masehi. Nah, itu konfliknya itu luar biasa sampai menewaskan ya kan ribuan orang. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga terjadilah kompromi. Ya, terjadi kompromi, ya. Akhirnya muncullah gagasan-gagasan untuk menyelesaikan persoalan itu. Satunya adalah sekularisme, yaitu apa? Memisahkan agama dari kehidupan. Kemudian yang kedua menganggap bahwa semua agama itu sama. Ya. Kemudian bahwa kebenaran agama itu relatif. Ya. Nah, ide inilah yang saat ini kemudian dipaksakan ke tengah-tengah kaum muslimin dengan anggapan bahwa semua agama itu sama. Maka tidak ada salahnya dong kalau agama lain sedang merayakan hari rayanya, kita juga ikut mengucapkannya, kita ikut merayakannya. Kenapa? Karena berangkat dari ide yang notabene-nya itu bukan ajaran Islam. Tetapi itu pandangan yang berasal dari Barat. Yang mengatakan bahwa semua agama itu sama. Bahwa kebenaran agama itu bersifat relatif. Bahwa agama itu harus dipisahkan dari kehidupan. Nah ini sebenarnya yang kemudian ya artinya apa? Artinya bahwa seruan-seruan tadi itu tidak berdiri sendiri. Ini ada sebuah skenario besar untuk kemudian memalingkan umat Islam dari ajarannya sendiri. Gitu. Nah, anehnya ketika umat Islam berusaha mendudukkan persoalan toleransi itu sesuai dengan ajaran Islam, loh, kenapa kemudian dicap radikal, fundamentalis, fanatik dan sebagainya gitu loh. Ini kan aneh gitu. Mungkin itu ya. Jadi ini yang kemudian harus diwaspadai sebenarnya gitu. Jadi kalau dilihat dari akar sejarah memang toleransi yang hari ini ingin dikampanyekan itu memang tidak hadir atau tidak berasal dari pandangan Islam begitu ya. Ya, betul. Jadi betul. adanya kompromi tentang keyakinan beragama gitu sehingga muncul pluralisme gitu. Nah, sedangkan ya tentu di dalam Islam berbeda ya melihat hal tersebut ya Ustaz ya. Iya. Nah, ini lalu kalau kita lihat faktanya pada hari ini, tidak sedikit juga yang kemudian mengiyakan, apa yang kemudian menjadi kampanye tadi Barat di dalam tubuh umat Islam. Tadi Ustaz juga sebutkan bukan dari pihak luar gitu eksternal, bahkan yang melakukan kampanye itu dari pihak kita. Seakan-akan ada masalah dalam diri umat Islam. Padahal selama ini tidak ada masalah. Gimana tanggapannya kira-kira untuk hal seperti ini, Ustaz? Ya. Jadi kenapa ada sebagian kaum muslimin yang mengiyakan terhadap kampanye-kampanye yang mereka beralasan sebagai bentuk ini liberalisme, ini pluralisme, gitu. Liberal, kebebasan berpendapat, kemudian pluralisme itu menyampaikan semua agama itu sama, sehingga dengan mudah mereka mengucapkan selamat hari Natal misalnya. Padahal ini sebuah ucapan yang nantinya pertanggungjawaban sangat luar biasa. Ya. Ucapan selamat itu kan bentuk pengakuan. Contoh misalnya, Ustadz Ibnu diangkat menjadi kepala sebuah bagian misalnya. Kemudian saya ucapkan selamat Ustadz atas diangkatnya. Berarti pengakuan saya atas Ustadz Ibnu ini diangkat menjadi kepala bagian dengan seperti itu. Pengakuan. Misalnya ada orang diangkat menjadi kepala desa. Selamat atas diangkatnya kepala desa. Mengakui dijadinya menjadi kepala desa. Ya. Begitu juga saat ada orang setelah melakukan pernikahan, kemudian kita mengucap selamat atas pernikahan, berarti kita mengakui atas adanya pernikahan itu. Gitu. Sedangkan tanggal 25 Desember itu adalah hari lahirnya ilah mereka, Tuhan mereka. Ya. Jadi kalau kita mengucapkan selamat, berarti kita juga mengakui adanya lahirnya ilah mereka. Ya. Jadi memang ini hanya ucapan. Bahkan dia mengatakan,
Saya ini biasa ngucapin sampai sekarang sama si Muslim. Ya. Saya ngucapin hari guru, nggak selalu saya jadi guru. Gitu. Nah, ini kan Apple to nggak apple. nyambung gitu, Hmm. nggak nyambung. Ya. Jadi selamat itu bentuk pengakuan. Ya. Terus walaupun itu hanya sebuah sebuah omongan atau sebuah kalimat, tapi ingat ada kalimat yang hanya sebuah kalimat, tapi ini menjadi hal yang luar biasa. Contoh, orang kafir saat mengucapkan kalimat syahadat, hanya kalimat syahadat, tapi darinya kafir menjadi mukmin, jadi orang beriman. Ada laki-laki mengucapkan ijab kabul hanya sebuah kalimat. Tapi dari ucapan itu yang tadi dia bujangan, kemudian menjadi suami yang harus punya tanggung jawab pada istrinya. Iya. Memang hanya ucapan, tapi di hadapan Allah ucapan itu akan dipertanggungjawabkan. Begitu juga ucapan selamat. Sehingga kita akan mendapati banyak ulama-ulama yang terdahulu, bahkan yang modern sekarang itu banyak ulama yang masih lurus, yang masih mau mengatakan bahwa mengucapkan selamat Natal itu haram hukumnya, tidak boleh. Ya. Bahkan ada sebuah kisah, ini bukan cuma selamat, ada seorang sahabat Adi bin Hatim. Ya. Adi bin Hatim itu tadinya Nasrani, kemudian dia masuk Islam, tapi dia masih pakai kalung salib. Apa yang Rasulullah mengatakan disuruh melepas kalung salib itu, karena kalung salib itu lambang kemungkaran, seperti itu. Ya. Kalung salib yang terbawa itu disuruh lepas dengan Nabi. Itu menunjukkan apa? Bahwa Islam itu punya ajaran yang khas yang tidak bisa dicampur dengan ajaran yang lain. Ya. Kalau kita bersolawat jadi masjid, ya, bukan bersolawat di gereja, itu salah kaprah. Ya. Kenapa? Karena mereka tidak mengakui kenabian kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kok mereka bersolawat di gereja? Itu yang menjadi masalah. Kadang-kala ada saudara kita yang latah ingin dianggap itu saling menjaga rukun, kemudian mereka membuat aktivitas yang bertentangan dengan yang para Rasulullah ajarkan, seperti itu. Ya. Jadi Islam itu mempunyai batasan-batasan. Ada batasan itu ibaratkan negara ya, punya batasan itu mana-mana yang orang luar itu boleh masuk dan kita tuh tidak boleh masuk ke wilayah mereka, kan begitu. Ada hal tertentu, tapi ada tertentu juga boleh masuk. Jadi maka Islam itu terang, Islam itu jelas mana-mana yang boleh, mana-mana yang tidak boleh. Sehingga dikatakan Islam minad dzulumati ila nur. Dari kegelapan yang nggak tahu batasannya, menuju terang berang-berang itu bukan ada batasannya. Tahu mana-mana yang nggak boleh, mana-mana yang boleh. Seperti itu. Nah. Jadi untuk ucapan selamat sendiri tadi Ustadz Ibnu juga sampaikan, sebenarnya saudara-saudara kita non-muslim itu pun ya nggak ngarep ya. Iya, ngarep. Jadi ya nggak ngarep kenapa yang ribut malah kita gitu ya. Kadang-kadang ya saya juga heran. Toh dikasih selamat atau misalkan kita bersama-sama, saya yakin kita pun sebagai muslim misalkan kita sedang merayakan hari besar kita, terus sedang melakukan ritual ibadah hari besar kita, terus ada orang lain, orang berkeyakinan lain hadir gitu, ya justru mengurangi kehikmatan ibadah ya. Harusnya kan begitu, apalagi misalkan tadi lagi ada acara kebaktian di gereja terus ada selingan selawat, itu menurut saya sebenarnya mungkin mereka pun juga nggak nyaman dengan kondisi seperti itu. Tapi seakan-akan kalau nggak begitu itu ya nggak masalah, nggak rukun, ada sesuatu. Nah, sebenarnya ini tuh sangat dikampanyekan, apalagi kalau menjelang Nataru begini ya. Dan saya pikir ini sudah berlangsung sudah sangat lama dan masif gitu. Kira-kira sebenarnya ada agenda apa gitu, Ustaz? Karena tadi sebenarnya kan nggak ada masalah dengan toleransi kita di awal juga tadi Ustaz sebutkan. Dan saudara kita yang punya akidah lain juga sebenarnya nggak maksa gitu loh. Betul. Nggak maksa. Tapi kok justru kita yang kayaknya gimana? Terlalu bersemangat.
Kira-kira ada agenda apa, Ustaz? Ya, kenapa kemudian ya polemik berkaitan dengan seruan Natal bersama, gitu kan? Kemudian seruan-seruan yang kemudian mencampur adukan agama itu selalu muncul, gitu ya. Apalagi di momen-momen Iya, tertentu. menjelang. Artinya memang tentu ini yang perlu kita garis bawahi, ini biayanya sangat besar, ya. Ya. Tidak mungkin kemudian seruan ini muncul begitu saja. Ya. Nah, dari mana sebenarnya asal daripada seruan-seruan ini muncul? Ya. Ini sebenarnya adalah kampanye Barat. Kampanye Barat kepada kaum muslimin, ya, agar kemudian cara berpikir kaum muslimin itu mengikuti cara berpikirnya mereka. Ya. Kalau dalam ajaran agama mereka, ya kan, mereka itu menganggap bahwa semua agama sama, ya silakan-silakan saja. Ya kan? Tetapi kan kemudian di dalam Islam misalkan ya dalam surat Al-Baqarah ayat 42, Allah Subhanahu wa taala sudah sangat tegas ya telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la talbisul haqqa bil batil. Janganlah kalian mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Ya. Bahkan Kanjeng Nabi SAW di sini sudah mengingatkan kita ya bahwa man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Bahwa barang siapa ya yang meniru-niru, mengikuti ya gaya hidup ya kaum yang lain, maka dia termasuk di dalamnya. Jadi sudah sangat tegas seperti itu. Ya. Tetapi kemudian ya Barat itu tidak akan mendiamkan pemahaman yang seperti ini. Karena mereka menganggap bahwa ya semua agama itu sama. Kebenaran itu bersifat relatif. Maka tidak ada yang namanya kebenaran yang absolut. Ya. Itu cara pandang mereka. Dalam cara pandang Islam beda. Maka mereka kemudian, dan ini bagi Barat, ini adalah sebuah pegangan atau prinsip hidup yang berbahaya bagi mereka. Ya kan? Maka ketika kemudian ya di dalam Islam sendiri mengajarkan agar kita itu kemudian mendakwakan Islam, bahkan kemudian memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menerapkan aturannya dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam kehidupan yang bersifat umum. Sementara mereka tadi mengatakan bahwa yang namanya agama itu jangan dibawa-bawa ke ranah publik. Artinya ada pertentangan di situ. Nah, sehingga sebenarnya sesuatu yang wajar ketika kemudian ya di dalam ya mungkin di dunia nyata yang tadi yang saya ceritakan itu tidak terjadi, ya kan? Tetapi kemudian ini mainannya bukan mainan masyarakat, itu mainannya itu sudah mainan pengemban ide-ide tadi, yang tentunya ya sudah lintas negara bahkan, ya, sudah lintas negara. Maka kemudian ya maka kita coba isu yang kemarin itu yang dinyatakan oleh Kemendak. Ini kan yang menggaungkan kan adalah bukan rakyat biasa, ya kan? Tetapi kemudian mereka yang notabene-nya adalah pejabat, pejabat negara. Ini yang kemudian harus kita waspadai. Artinya bahwa tentang toleransi yang kebablasan dengan tadi seruan untuk mengadakan Natal bersama, ya kan? Kemudian mengucapkan selamat Natal, ini adalah sebuah skenario yang sangat luar biasa. Untuk apa? Untuk kemudian memaksakan ya kepada kaum muslimin ya itu untuk mengikuti apa-apa yang sudah diyakini di dunia barat. Dipaksakan kepada kaum muslimin. Sehingga harapan mereka apa? Harapan mereka adalah silakan Anda itu mengklaim diri Anda muslim, tetapi pemikirannya adalah pemikiran Arab Barat. Gitu. Dan tentu ini kalau kita kembalikan kepada ajaran Islam, ini adalah sebuah toleransi yang kebablasan. Tidak dibenarkan. Itu artinya sudah mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Ini yang kemudian harus diwaspadai. Maka ketika misalkan saya berdiskusi dengan para remaja, mereka menemukan itu. Mereka menemukan tontonan-tontonan yang seperti itu. Maka kemudian ketika disampaikan bahwa harus diwaspadai, ini adalah gojok fikir.
Ini adalah perang pemikiran. Ketika kalian sudah menganggap bahwa semua agama itu sama, pertanyaannya kemudian akan ada tahapan berikutnya. Kalau semua agama sama, apa sih bedanya antara Islam dengan agama yang lain? Ketika pemeluk agama Islam, ya, itu sudah mengatakan seperti itu, artinya mereka akan sampai kemudian, ya sudahlah, ya kan? Semua juga ngomong kebenaran kok, sama-sama. Semua ke surga. Iya, semua ke surga gitu kan ya. Semua ke surga. Cuman katanya jalannya beda-beda gitu ya. Semua ke surga gitu kan ya. Semua juga nanti, makanya ketika kemudian seruan tentang penerapan syariat Islam di dalam kehidupan, mereka akan menolaknya. Itu tujuannya. Iya. Ya. Jadi tujuan nextnya itu adalah kemudian Barat itu ingin bagaimana ajaran Islam yang kafah itu yang kemudian menolaknya bukan mereka, tetapi justru dari kalangan kaum muslimin sendiri yang tanda kutip ya cara berpikirnya itu sudah dicuci dengan pemikiran-pemikiran Barat, dan ini hal yang sangat bahaya. Dan ini bagaimana di kondisi di remaja, karena saya fokus di remaja, maka ini sedang terjadi. Lewat mana? Lewat tontonan-tontonan yang mereka tonton dari HP-HP mereka. Maka kemudian ketika kita tidak mewaspadai ini, apa yang terjadi? Mungkin saat ini kita masih ada. Tapi 5 tahun, 10 tahun ke depan, bisa jadi apa yang kita obrolkan malam ini, bahwa seruan Natal bersama itu adalah toleransi yang kebablasan, bisa jadi. Ya, 5 tahun ke depan itu sudah hal yang biasa. Dan tentu kalau kondisi yang seperti ini terjadi apa? Sebenarnya bukan itu endingnya. Ya. Barat itu bukan itu. Ya. Endingnya apa? Endingnya adalah kemudian kaum muslimin itu tidak percaya diri dengan ajaran agamanya. Nah, itu bahaya banget. Bahaya. Jadi tidak sesederhana yang hari ini kita pikirkan ya. Iya tadi. Misalkan wah apa sih fungsinya, sekedar ngomong doang kok, sekedar ngomong nggak ada pengaruhnya apa-apa. Betul sekilas. Tapi kalau kita dalami lebih lanjut, yang melatar belakanginya dan kita bisa membuka apa yang sebenarnya melatar belakangi, maka kita akan paham bahwa ini ada sebuah agenda besar. Ya. Agenda besar yang kemudian akan sangat berbahaya bagi kemudian kaum muslimin ke depannya. Bahkan ada yang menyampaikan begini, Ustaz, kalau hari ini kan ada bencana di Sumatera ya, ada bencana Sumatera Barat, Sumatera Utara dan juga Aceh gitu ya. Ya kita tentu prihatin dan kita berdoa bersama mudah-mudahan ini segera berakhir dan Allah memberikan perlindungan dan pertolongan. Tapi bukan mengecilkan itu ya. Ada yang menyampaikan bahwa kalau bencana fisik itu ya bisa jadi itu ringan gitu ya, bukan bermaksud mengecilkan. Tapi yang paling berbahaya itu ketika bencana tentang akidah gitu ya. Jadi berarti kalau kita kita berpedoman pada ungkapan ini, berarti hal ini bukan sederhana. Karena ini nasib keselamatan generasi kita bukan hanya di dunia tapi juga akhirat gitu Ustaz ya. Ya. Tapi juga ada ungkapan begini Ustaz. Kalau sekarang oke lah, ini ada kampanye kemarin disampaikan dari Menteri Agama tentang Natal bersama. Bukankah justru ini mengkonfirmasi bahwa memang ya nggak salah gitu. Kalau ada ungkapan begini kira-kira sesuai nggak? Nggak salah kan, memang Menteri Agama kita itu bukan Menteri Agama Islam gitu. Walaupun memang dia beragama Islam gitu. Tapi Menteri Agama kita ngurusi semua agama. Makanya kalau ada hari raya bersama ya wajar. Ungkapan gini gimana tanggapannya Ustaz? Jadi yang dikatakan bersama itu berarti tanda kutip bukan satu orang, banyak orang. Nah, yang disebut bersama itu dengan siapa? Kalau umat Nasrani sendiri berarti bukan bersama, untuk kalau mereka. Bersama itu berarti sesuatu yang berbeda, kemudian bareng-bareng itu bersama. Ya. Misalnya saya bersama dengan ponakan. Nah, kalau sendiri itu bukan bersama. Ya, kalau di sini kalau dengan bersama itu dengan orang lain yang berbeda, itu bersama.
Kalau orang umat Islam sendiri ya hanya umat Islam sendiri. Ibaratnya kalau kita analogikan satu agama itu satu tubuh gitu ya. Berarti tubuh kita dengan tubuh tetangga kita berbeda. Berarti itu yang dinamakan bersama itu berarti dua hal yang berbeda kemudian menjadi satu. Itu bersama. Ya. Itu terkait mana bersama tadi. Jadi kalau untuk urusan struktural kementerian seharusnya kalau memang untuk perwakilan ya boleh mereka dari kalangan, kan ada kalangan dari agama mereka yang ada di dalam struktural kementerian kan ada. Itu kan bisa menjadi wakil kan begitu. Jadi tidak akhirnya mengorbankan keimanan itu dengan dalih kerukunan sehingga dikorbankan akidahnya. Kan bisa mengutus utusan yang seagama dengan mereka untuk menjadi perwakilan kementerian kan bisa. Nah, itu kan salah satu usulnya banyak sebenarnya. Ya. Tapi kadang-kadang ada pernyataan begini, memang apa namanya, negara kita pun bukan negara agama gitu. Jadi kalau misalkan menteri yang mengurusi agama itu memang mengurusi semua agama. Jadi ketika dia punya ide apa namanya, ya udah kita bareng-bareng itu maksudnya memang mengayomi semua agama. Jadi memang bukan atas dasar akidah gitu, atas dasar tadi muamalah gitu Ustaz ya. Jadi gini, kalau ada seorang muslim kemudian dia memahami ilmu Islam, kok dia masih mencampur adukan tadi seperti itu, mencampur antara hak dengan batil, berarti dia ingkar kepada ilmunya lebih cenderung kepada nafsunya seperti itu. Ya. Sudah terkena virus sekulerisme, pluralisme tadi berarti ya. Jadi coba kita ingat sejarah ya. Kalau Rasulullah SAW itu tidak menghancurkan Masjid Dirar. Nah, Masjid Dirar itu dari kata doror, masjid yang berbahaya. Karena di situ memang bercampurnya antara orang munafik dan orang Nasrani yang bernama Abu Amir kalau nggak salah seperti itu. Mereka membuat masjid yang dengan alasan masjid ini untuk menampung orang sakit dan orang miskin. Nah, tapi ternyata tujuannya apa? Memang untuk memecah belah kaum muslimin. Ya. Kalau yang ini orang luar ke dalam, Kanjeng Nabi aja tidak boleh, ya. Apalagi kita keluar juga tentu tidak boleh. Sehingga dengan apa tegaskan Nabi, masjid itu dirobohkan. Sehingga apa? Ini bisa menjadi contoh bahwa Rasulullah tidak membolehkan mencampur adukkan terkait urusan akidah tadi. Ini contoh yang sangat fakta yang bisa kita menjadi teladan terkait apa memutuskan perkara satu yang saling bersirikan. Ya. Jadi setelah ini kan kaum muslimin terkadang tadi dikatakan Ustaz Ibnu tidak pede dengan Islamnya. Padahal Islam itu sudah ada labelnya. Islam itu rahmatan lil alamin. Tidak ada label yang lain. Maksudnya agama lain itu tidak ada label seperti itu. Ya. Tapi kenapa sekarang ada ketidakpede dengan agama kita atau agama Islam itu sendiri? Karena memang sedikit demi sedikit itu ajaran Islam itu sudah lepas dari pola pikir kaum muslimin. Ya. Mereka sebatas sholat, puasa, haji. Tapi dikala mereka membahas tentang tata negara, mereka tidak mau. Membahas tentang hukum, mereka tidak mau. Membahas tentang ekonomi, mereka tidak mau. Ya. Sehingga apa? Sehingga dikala mereka membahas tentang politik, mereka mengatakan jangan bawa Islam dalam politik. Nanti Islam itu akan rusak. Ya. Kalau politiknya seperti yang bukan politik Islam, jelas rusak. Makanya Islam itu akan menjadi baik kalau Islam itu diterapkan secara totalitas. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqulu bisilmi ka'aba. Yang beriman, masuklah kamu dari Islam secara ka'aba. Jadi taruhannya iman ini. Kalau kita nggak menerapkan secara ka'aba, berarti dipertanyakan keimanan kita. Ya. Jadi Islam itu akan tampak rahmatil alamin itu kalau Islam itu diterapkan. Ibaratkan minuman.
Minuman ini akan terasa segar kalau minuman ini kita minum. Kita minum. Bukan yang kita pandangin, wah segar. Tapi lama kita minum. Gitu. Saat kita minum lah itu terasa segar. Ya. Jadi bukan hanya membuat cerita bahwa Islam itu adalah suatu ajaran yang mulia, tapi dikali diterapkan mereka enggak. mau. Atau bahkan ada Islamofobia terhadap kaum Islam tersebut. Kenapa? Karena ditakut-takuti, oh Islam itu seperti ini dan seperti itu. Kenapa? Mereka tidak pernah merasakannya. Ya. Mungkin itu. Dan ini Ustaz ya, dalam berdasarkan histori sejarah gitu juga Islam itu juga ternyata bukan apa namanya, sudah sangat apa terbukti memberikan toleransi yang luar biasa ya dalam sejarah Islam ya. Jadi bukan hanya sekedar apa namanya teori ya, bukan hanya sekedar pernyataan, tapi sudah membuktikan dalam sejarah bahwa toleransi di dalam Islam itu sangat, bahkan kalau nggak salah pernah ada sebuah buku dari orang Barat sendiri yang sangat memuji toleransi di dalam negara Islam ketika dalam sejarah gitu ya. Baik, sebenarnya ini ya masih banyak yang perlu kita diskusikan ya. Hanya memang durasi kita terbatas Ustaz. Mungkin lain kali kita bisa sambung kembali apa namanya perbincangan kita. Mungkin dengan tema-tema yang lain. Mudah-mudahan Ustaz semua nanti masih ada waktu nih bisa hadir di studio kami untuk bisa menemani berbincang insya Allah. Walaupun kopinya enggak. Baik, tapi sebelum kita closing ya mungkin perlu ada closing statement gitu. Kesimpulan barangkali dari para ustadz tentang tema kita malam hari ini. Silahkan, mungkin Ustadz Ibnu dulu monggo. Ya, pemirsa Syiar Banten yang Allah Subhanahu Wa Taala. Seruan yang disampaikan oleh kemudian Menteri Agama adalah seruan yang batil, seruan yang wajib kita tolak, seruan yang wajib kita jelaskan duduk persoalannya ke tengah-tengah umat. Karena sesungguhnya Islam itu, toleransi itu adalah bagian dari ajaran Islam. Tetapi syariat Islam juga kemudian mengatur agar kemudian toleransi itu tidak kebablasan. Ya. Contohnya misalnya bagaimana Islam itu mengatur tentang pernikahan beda agama. Ya. Kemudian Islam juga mengatur bagaimana kemudian salam antar agama. Saat ini kan juga kebablasan juga itu. Borongan. Ya, borongan. Padahal Nabi SAW pernah hadir dalam sebuah majelis yang di dalamnya itu ada kaum muslimin dan ada juga yang kemudian non muslim. Maka ketika itu kemudian Nabi SAW menyapa mereka yang sedang ada di majelis itu dengan salam versi Islam saja. Ya, tidak kemudian versi agama lain. Ya. Kemudian juga ya, bahwa toleransi itu ya ada batasannya. Misalnya adalah kemudian yang ketiga itu adalah berkaitan dengan murtad. Ya, jelas. Ya. Begitu juga dengan tadi tentang Natal bersama. Islam sudah sangat jelas sekali bahwa mengatur supaya kemudian umat Islam ini tidak keluar dari jalurnya. Bahkan kemudian ya, Islam ya, sebagai wujud toleransi itu yang ditolak oleh Barat itu adalah tadi berkaitan dengan apa yang kemudian saat ini sering kita dengar adalah kemudian khilafah atau kemudian negara Islam, gitu kan? Itu seringkali kemudian ditolak juga. Padahal itu adalah kemudian kenapa ditolak? Karena tadi bahwa mereka sudah punya pendapat bahwa agama itu harus dipisahkan dari kehidupan. Itu yang terjadi. Jadi sekali lagi ya, bahwa seruan-seruan ini tanpa kita sadari sesungguhnya
seruan-seruan itu adalah berasal dari ide-ide barat. Yang batil, yang harus kita tolak. Kenapa? Karena seruan-seruan itu bertentangan dengan ajaran Islam. Demikian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ustadz Juriwanto, monggo. Ya, terima kasih. Terkait pembahasan pada malam hari ini, saya menyimpulkan seperti laksana kita sedang berjalan di jalan raya. Ya. Tentu kita sebagai muslim itu harus memahami rambu-rambu di dalam ajaran Islam. Ya. Kalau kita nggak paham rambu-rambu di dalam Islam, maka kita akan celaka. Ya. Sehingga bagaimana kita bisa memahami itu, maka thalabul ilmi itu adalah jalan yang utama. Menuntut ilmu, memahami Islam, mana-mana yang Islam itu diperbolehkan dan mana-mana itu Islam itu mengharamkan. Jangan berdasarkan katanya, tetapi tentu memakai sebuah dalil yang sangat kuat, Al-Quran dan Sunnah Kanjeng Nabi Muhammad dan ijma' alim ulama yang menjadi panduan kita, sehingga kita bisa menjalani aktivitas kehidupan itu dengan sesuai yang Allah perintahkan, ya. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang merugi atau celaka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghayra islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari din selain Islam, maka tidak diterima dan di akhirat nanti tergolong orang-orang yang merugi. Ya. Sebuah aktivitas apapun kalau udah merugi, itu aktivitas yang sangat tidak diinginkan. Orang berdagang nggak pengen rugi, orang usaha nggak pengen rugi, kita beramal pun tidak pengen rugi. Tentunya supaya tidak rugi, maka jalan utama adalah memahami Islam, mengamalkan Islam, dan Islam bisa diterapkan kalau kita perjuangan Islam itu dengan orang Islam itu sendiri, ya. Kalau bukan orang Islam, siapa lagi yang akan memperjuangkan Islam seperti itu? Mungkin itu, terima kasih. Baik, jazakumullah kepada Ustadz Ibnu dan juga Ustadz Juriwanto. Mudah-mudahan obrolan kita ini bermanfaat untuk kita dan juga para sahabat Syiar Banten. Dan jangan lupa terus simak program-program dari Syiar Banten, khususnya Oasis Obrolan dan Analisis seputar Islam. Dukung channel kita, dukung dakwah kita dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share seluas-luasnya. Mudah-mudahan ini bisa mendatangkan manfaat bagi lebih banyak lagi orang di sekitar kita dan khususnya kepada umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup perjumpaan kita malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah, istighfar, dan kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.